Hai orang-orang, saya Dandi. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah Oke, saya akan membahas sebuah topik yang mungkin saat ini kamu sedang menggunakannya untuk menonton video ini, yaitu sistem operasi yang terdiri dari Windows, ada Macintosh, Linux, iOS, dan juga ada Android yang sekarang lagi mungkin kamu juga gunakan sekarang. Oke, kita akan bahas pada pembahasan yang pertama, sistem operasi Windows. Kalau sekarang kamu menonton video ini menggunakan PC or maybe laptop, berarti kamu kemungkinan besar sedang menggunakan sistem operasi Windows. Lalu apa itu sistem operasi Windows atau Windows? Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows itu merupakan keluarga dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI, Graphics User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis modus teks dengan command line. Windows versi pertama yang bernama Windows Graphics Environment 1.0 itu pertama kali dikenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar di pasaran itu bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Kemudian dari versi inilah muncul beberapa versi Windows terbaru, yaitu dari mulai Windows XP 2001, Windows Vista 2007, ada Windows 7 2009, Windows 8 2012, Windows 10 2015, dan yang terbaru sekarang itu Windows 11 yang diluncurkan pada Oktober 2021. Oke, kita masuk sekarang dalam kelebihan dan kekurangan. Oke, kelebihan pertama dari sistem operasi Windows yaitu sudah pasti sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua itu pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Yang ketiga itu memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Kemudian mendukung banyak sistem partisi, kemudian kompatibel dengan aplikasi Office, misalnya Microsoft Office, Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Kemudian banyak programnya yang memahami Microsoft Windows, sehingga untuk memperbaikinya itu sangat mudah. Yang terakhir itu support dengan jenis hardware jaringan komputer. Ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu harganya mahal untuk versi basic dan home. Kemudian rentan terhadap virus, keamanannya mudah dihack, terlalu cepat update, dan menggunakan RAM yang begitu besar. Kita telah membahas mengenai sistem operasi Windows. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sistem operasi Macintosh. Macintosh atau singkatan dari Mac adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan Macintosh jenis Apple yang disukai oleh Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis atau GUI. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah salah satu perkembangan yang revolusioner dalam dunia komputer personal. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis dari Macintosh. Ada banyak sekali jenis dari Macintosh. Ada beberapa, yang pertama itu yang di 2001 itu ada PowerBook G5, PowerBook G4, 2002 itu ada iMac, 2003 ada PowerMac G5, 2004 ada iMac G5 juga, 2005 itu ada Mac Mini, 2006 ada MacBook dan MacBook Pro. Sekarang kita masuk dalam
Kelebihan dan kekurangan dari Macintosh. Yang pertama itu lebih stabil karena menggunakan Unix, kemudian multitasking, bisa mengenal file Windows, tampilannya lebih glossy sehingga bagus untuk digunakan graphics designer atau graphic design ataupun multimedia. Kemudian dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain dan sebaliknya, baik dalam format PDF, HTML, MP3, dan teks, maupun format yang khusus misalnya doc, XLS, dan PPT, asalkan ada aplikasi di kedua platform, baik di Mac ataupun di Windows, yang bisa membaca format tersebut. Kemudian juga jarang terkena virus. Kemudian ada open source code, sehingga macOS itu sulit dibaca. Ada juga time machine yang bekerja secara otomatis pada background tanpa mengganggu aplikasi yang dijalankan untuk membackup sistem yang sedang berjalan di latar belakang dan perubahan-perubahan pada data. Dan yang terakhir itu ada program Sherlock yang tidak hanya mencari file pada hard disk dan dalam jaringan lokal, tetapi juga dalam bereaksi di internet dan mencari berdasarkan keyboard. Kita masuk dalam kekurangan Macintosh atau Mac. Yang pasti itu mahal, karena spesifikasi dan teknis Mac memang tinggi. Aksesoris dan spare part banyak tapi mahal. Mac OS tidak dapat digunakan bersama sistem-sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem Mac OS. Oke, itu adalah bagian dari atau pembahasan dari Macintosh. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi yang free dan bersifat open source. Sistem operasi ini tidak hanya gratis untuk digunakan, tetapi juga bebas untuk dikembangkan. Dari hasil pengembangan Linux biasanya dikenal dengan istilah distro atau distribution, dan saat ini sudah ada ribuan distro Linux dengan karakteristik dan tujuan penggunaannya masing-masing. Beberapa contoh distro Linux yang populer adalah Ubuntu, ada juga Fedora, dan open source. Sementara dari tujuan penggunaannya itu ada Ubuntu desktop, ada Ubuntu server, dan ada juga ZenOS dan Plasma Mobile. Dari segi kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang pertama tadi itu gratis, dia juga mudah digunakan, aman, privacy juga terjaga, memiliki banyak distro atau distribution, kemudian dia juga rutin untuk diupdate dan cocok untuk developer. Kekurangan dari Linux itu tidak terlalu banyak aplikasi, kurang support untuk beberapa hardware, dan kurang cocok untuk gaming. Lalu, apa manfaat dari Linux? Yang pertama itu mengelola server, dan yang kedua itu Linux juga dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem mobile, sistem operasi mobile. For example itu Android. Sistem operasi iOS. iOS sebelumnya dengan nama iPhone OS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple License, khusus untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch. Ini juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPad OS pada 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler di dunia setelah Android. iOS awalnya diluncurkan atau diresmikan pada tahun 2007 untuk iPhone, setelah diperluas untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPod Touch September 2007 dan iPad pada Januari 2010. Pada Maret 2018, Apple Store berisi lebih dari 2,1 juta aplikasi iOS. 1 juta diantaranya adalah asli untuk iPad. Aplikasi seluler ini secara kolektif telah diunduh lebih dari 130 miliar kali.
Versi utama iOS dirilis setiap tahun pada semua perangkat OS terbarunya. iOS secara rutin memeriksa ketersediaan pembaharuan dan jika ada akan meminta pengguna untuk mengizinkan pemasangan otomatisnya. Sekarang kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem operasi iOS yang pertama itu kinerjanya cepat. Yang kedua itu memiliki backup dan restore yang lebih baik. Yang ketiga itu jumlah aplikasi dan games terbanyak dibandingkan OS smartphone lainnya. Yang keempat itu punya kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di Apple Store atau Apple Store. Kekurangan dari sistem operasi iOS ini yang pertama itu harga device-nya relatif mahal. Media konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas hanya untuk sesama iOS saja. Aplikasi-aplikasi tertentu kebanyakan berbayar. Dan yang keempat itu harus terhubung dengan iTunes jika ingin mengkoneksikan ke PC. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Jika di HP-mu terdapat Google Play Store, maka kemungkinan besar kamu adalah pengguna sistem operasi yang kita akan bahas kali ini, yaitu sistem operasi Android. Apa itu sistem operasi Android? Sistem operasi Android adalah sistem operasi mobile yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan software open source lainnya yang dirancang terutama untuk device mobile touchscreen seperti smartphone dan tablet. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai sejarahnya. Sebelum dimiliki oleh Google, Android sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Android License yang didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Rich Minir, Nick Sears, dan Chris White. Dan pada Juli 2005, Google mengakuisisi Android License setidaknya $50 juta US. Tahun 2008 akhirnya dirilislah HTC Dreams atau T-Mobile G1, HP pertama yang menggunakan sistem operasi Android. Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Android. Yang pertama itu merupakan sistem operasi open source, sehingga untuk dikembangkannya itu mudah oleh developer. Yang kedua itu mudah dikustomisasi dan dimodifikasi. Yang ketiga, OS Android dapat dijalankan pada banyak pilihan spesifikasi hardware. Dan yang keempat itu dukungan aplikasi yang sangat banyak dan beragam. Kemudian mudah dipahami sehingga dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Selanjutnya itu dapat diaplikasikan di banyak peralatan elektronik. Kemudian dikembangkan oleh salah satu raksasa telekomunikasi dunia, yaitu Google. Dan yang terakhir itu merupakan salah satu sistem operasi yang cepat dan responsif. Sekarang kita masuk pada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu memiliki proses kerja yang sangat cukup berat, sehingga memakan RAM yang cukup banyak. Yang kedua, terkadang apabila disandingkan dengan spesifikasi hardware yang buruk, menjadi kurang responsif. Yang ketiga itu, sistem operasi yang di-custom sering tidak stabil dan kurang optimal. Sistem operasi Android, dan yang keempat itu, sistem operasi Android tampaknya menuntut pengguna untuk harus terkoneksi dengan internet. Dan yang terakhir itu, memang terdapat banyak aplikasi Android yang dapat digunakan secara gratis, akan tetapi seringkali pada aplikasi yang digunakan akan banyak sekali muncul iklan. Demikianlah pembahasan mengenai 5 sistem operasi. Jika ada informasi yang salah atau kurang tepat, silakan diperbaiki di kolom komentar. Like video ini jika Anda suka dan dislike jika tidak. Sekian dari saya. Thank you. Jangan lupa bahagia.